Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram angkatan 2020. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai cacing tambang. Yang dimana sebelumnya perkenalkan saya Rizka Dwi Azahra dengan NIM K1A 020066, ada Qoriatul Hafizah dengan NIM K1A 020062, dan ada Rizky Ayu Apriliana dengan NIM K1A 020068. Langsung saja di sini ada aspek patogenesis. Yang sebelumnya cacing tambang itu merupakan salah satu cacing usus yang termasuk dalam kelompok cacing yang siklus hidupnya itu melalui tanah. Aspek patogenesis dari cacing tambang di sini yaitu cacing tambang itu memiliki alat pengait seperti gunting yang membantu melekatkan dirinya pada mukosa dan submukosa, jaringan intestinal. Setelah terjadinya pelekatan, otot esofagus cacing menyebabkan tekanan negatif yang menyedot gumpalan jaringan intestinal ke dalam kapsul bukal cacing. Akibatnya, kaitan ini terjadi ruptur kapiler dan arteriol yang menyebabkan perdarahan. Nah, selanjutnya, pelepasan enzim hidrolitik oleh cacing tambang akan memperberat kerusakan pembuluh darah. Hal itu ditambah lagi dengan sekresi berbagai antikoagulagen, termasuk diantaranya ada inhibitor faktor 7A. Cacing tambang ini kemudian mencerna sebagian darah yang dihisapnya dengan bantuan enzim hemoglobinase. Sedangkan sebagian lagi dari darah tersebut akan keluar melalui saluran cerna. Nah, selanjutnya di sini ada masa inkubasi mulai dari bentuk dewasa pada usus sampai dengan timbulnya gejala klinis seperti nyeri perut berkisar antara 1 sampai 3 bulan. Untuk menyebabkan anemia diperlukan kurang lebih 500 cacing dewasa. Nah, infeksi ini termasuk infeksi yang berat yang dapat terjadi kehilangan darah sampai 200 mili per hari. Meskipun pada umumnya didapatkan perdarahan intestinal kronik yang terjadi perlahan-lahan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai aspek pengobatan pada cacing tambang. Nah, menurut berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, menurut narasumber, obat yang paling efektif yang digunakan untuk membasmi cacing tambang sendiri adalah cengkeh. Dengan cara merebus 5-6 biji cengkeh yang direbus dengan satu gelas air dan mendapatkan hasil rebusan setengah dari volume awalnya, kemudian diminum. Nah, selain dari cengkeh sendiri, obat pengobatan tradisional yang digunakan adalah bawang putih. Bawang putih yaitu dengan cara mengunyah 2-3 bawang putih. Selain itu, ada juga pepaya. Pepaya ini bisa dengan memarut pepaya yang masih muda, kemudian ditambahkan perasa dan dimakan. Nah, selain dari cengkeh, bawang putih, dan pepaya, untuk usia seperti anak-anak bisa menggunakan kelapa tua dan wortel. Kelapa tua ini mengandung zat aktif yang bisa membuat cacing di dalam tubuh kepanasan, sehingga cacing bisa keluar. Kelapa tua bisa dengan cara dimakan seperti biasa. Nah, untuk wortel bisa dengan di blender, kemudian dimakan ataupun diminum. Efek dari pengobatan ini menurut narasumber yang kami wawancara sampai sekarang belum ada. Sedangkan untuk penggunaannya paling efektif yaitu digunakan pada malam hari, dikarenakan itu efektif untuk bisa membunuh larva dan cacing yang ada di dalam tubuh. Baik, selanjutnya di sini kami sudah melakukan wawancara dengan narasumber. Beliau bernama Bapak Iling Tunggal. Beliau berumur 51 tahun dengan pekerjaan sehari-hari sebagai wira swasta. Alamat beliau di RT 14 Desa Reban Tebu Selatan, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Beliau menjadi herbalis sejak tahun 1998. Adapun pertanyaan yang kami ajukan terkait dengan pengobatan cacing tambang secara tradisional. Berikut merupakan hasil wawancara kami dengan beliau. Berdasarkan pengalaman Bapak, biasanya penyakit cacingan oleh cacing tambang ini di masyarakat Sasak itu dikenal sebagai apa, Pak? Kalau secara umum di Sasak ini tidak disebutkan, ya yang dia bahasa dia biaran, penyakit biaran, namun bahasa selatan ya biah kan. Jadi orang sakit cacingan ini ya, paling ya biahan. Lalu kadang-kadang nanti kalau dia terlalu lama, ya biasanya kalau ada gejala-gejala yang muncul dari mata, dari gatal di pantat, terus gelisah, itu mimisan pilek terus menerus. Nah kadang-kadang dilalaikan, dianggap itu penyakit biasa, ya biahan. Tetapi kalau orang sudah pucat, sudah ini nanti larinya ke hal-hal yang istilah dalam penyakit ini
oh ini ya kena lomba-lompe ya. Lomba-lompe itu semacam ya sihir-sihir seperti itu, larinya ke hal-hal yang kadang banyak sirik. Padahal itu memang penyakit-penyakit yang bisa ditangani medis. Nah kalau dia terlalu lama sakit itu, poyan misalnya dia sakit lama sakit, nanti diarahkan ke hal-hal negatif yang non medis. Nah, padahal ini medis. Nah, orang-orang tidak konsen berpikir, bisa bahasa kita uyang dosa. Dibiahan lah. Nah cuman di teman-teman kita di Sasak tidak secara spesifik, tidak secara khusus memperhatikan anaknya yang cacingan. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, biasanya bahan alam apa yang biasanya Bapak gunakan untuk mengobati penyakit cacingan oleh cacing tambang? Kalau cacing tambang, biasa kalau saya menangani beberapa kasus-kasus orang terinfeksi oleh cacing tambang, biasanya kita berikan di sini itu cengkeh. Nah, cengkeh ini tidak mesti, misalnya kalau dia mau alami, orang kan kadang-kadang nggak mau repot. Tetapi ada cara yang kita ambil kan minyaknya sebenarnya cengkeh. Nah, bisa beli minyak cengkehnya. Jadi, beli minyak cengkeh, ya, satu botol yang ya mungkin isi sekitar 50-60 cc itu kan bisa dipakai. Nah, atau kalau mau repot ya 5 atau 6 biji cengkeh. Nah itu cengkeh kering ya, itu direbus, itu diminum. Ini untuk membasmi telur sampai tuntas itu, telur cacing, parasit, bakteri, bahkan virus pun bisa dituntaskan. Ya, saya di sini termasuk untuk artinya menjaga kekebalan kita dari virus. Ya, saya rutin memberikan anak di sini minum cengkeh. Ya, ada beli cengkeh, tetes. Ya, ini itu yang pertama. Nah, kemudian bisa saja orang ini mengunyah bawang putih, ya 2 atau 3 siung ya, kalau bisa bawang putih organik, artinya yang tumbuh alami tanpa ada insektisida, pestisida, yang bebas dari itu yang bisa dipakai biasanya untuk menghindari dampak-dampak lain supaya reaksi positif aktif dari zat bawang putih ini secara organik memang betul-betul mempan. Itu 3-4 siung, kalau yang kecil ya bisa 5 lah ya, itu dipakai, bisa dikunyah, dimakan tiap hari aja 3 biji. Ya kan untuk anak, yang susahnya kita untuk anak-anak kalau bawang putih kan. Nah, ada bukan itu saja, kalau anak-anak yang misalnya bisa dikasih wortel yang di blender, terus bisa juga diberikan pepaya mentah, pepaya yang muda kan, ya yang hijau itu bisa diparutin, kasih minum, ya mungkin dikasih semacam perasan biar enak. Itu bisa juga biji nates. Nah, tapi yang paling membuat tuntas itu cengkeh. Jadi yang nggak perlu ini banyak susah-susah, cengkeh aja lah, paksa aja anak-anak minum cengkeh. Atau itu kelapa tua, makan aja kelapa ini. Ya, jadi yang belum dia kelapa atau dibelah ya makan aja kelapa. Kalau orang tua dulu justru kebalik, dilarang kita makan kelapa, nanti cacingan, enggak. Jadi zat aktif yang ada pada unsur kelapa ini, nah itu membuat panas. Nah, cacing ini terdorong keluar, gitu. Jadi karena banyak cacing yang keluar akibat makan kelapa, dipikir kita cacingan, tidak. Sebenarnya itu obat cacing. Ya bisa dari minyak kelapa, bisa juga makan kelapanya, nggak apa-apa kasih itu. Kan makan kelapa, kupasin aja, buang kulitnya yang coklat, yang kering aja, kasih makan kelapa, kan anak-anak seneng, kasih aja makan kelapa. Biasanya dalam melakukan pengobatan itu bagusnya dilakukan pada saat jam berapa? Caranya seperti tadi, kalau untuk cengkeh ya termasuk bawang putih lah, wortel lah, apa yang ini malam. Jadi lebih nyaman kita meracuni atau membersihkan, menuntaskannya, lebih efektif, efisien juga. Berdasarkan bahan alam yang Bapak sebutkan tadi, apakah sejauh ini ada efek samping yang ditimbulkan dari terapi menggunakan bahan alam tersebut, Pak? Dampaknya atau efek sampingnya tidak separah menggunakan obat-obat atau ya obat cacing, obat parasit yang sudah diformulasikan oleh para pengelola, para farmasi. Itu aja. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.